Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu juga bisa nego diskon sampai deal. Kami bisa langsung datang ke Dwindo Mitsubishi Raden Inten yang beralamat di Jalan Raden Inten 2, nomor 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Patokannya perempatan lampu merah Buaran. Selain melayani pembelian mobil baru, kami juga melayani pembelian spare part dan servis. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa langsung datang ke dealer kami atau hubungi Teti agar kami dapat bantu untuk booking servisnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi saat tiba di bengkel kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Mitsubishi barunya, Teti sudah menyiapkan promo-promo menarik. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu juga bisa nego diskon sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil yang di samping Teti, Expander dengan DP 10 jutaan, Expander Cross dengan DP 15 jutaan, Pajero dengan DP 40 jutaan, Destinator dengan DP 40 jutaan, dan yang terakhir ada Mitsubishi X-Force. Bapak Ibu bisa bawa pulang hanya dengan DP 5 jutaan aja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran dimulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi baru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1-3 tahun dan promo bunga menarik lainnya untuk tenor 4 hingga 8 tahun. Jadi pembelian cash ataupun kredit kurang lebih sama aja karena kita lagi ada promo bunga 0% sampai 3 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran. Yang dimana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya Bapak Ibu bisa bayarkan di tahun depan. Setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan Mitsubishi baru, bisa menghubungi Teti aja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi oli, jasa, dan spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya karena sudah kami gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru dengan Teti, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, Bapak Ibu bisa menghubungi Teti, akan kami siapkan unit test drive-nya. Dan apabila Bapak Ibu tidak dapat datang ke showroom kami, Bapak Ibu cukup mengirimkan alamatnya, nanti akan kami bawakan unit test drive-nya ke alamat kantor atau rumah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin cari mobil Mitsubishi baru, jangan lupa hubungi Teti ya. Jangan membeli mobil Mitsubishi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Teti.
tadi kita sudah menyimak info promo-promo menarik dari Kak Teti dari Mitsubishi Duindo Raden Inten. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Mitsubishi bisa langsung japri Kak Teti. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi, berikut dengan harga lengkap termasuk expander dan para kompetitornya juga. Kita langsung bongkar aja ya. Expander Ultimate 2025 nih, apakah memang lebih worth it untuk dimiliki dibandingkan dari Destinator tipe GLS yang lebih mahal 47 jutaan? Kita bongkar. Di sini di bagian atas, ini untuk Expander Ultimate juga belum dilengkapi dengan ADAS. Jadi sama dengan Destinator yang tipe GLS juga. Dan untuk dimensinya sendiri, tentunya Expander ini lebih kecil kalau dibandingkan dengan Destinator karena memiliki panjang di 4595 mm, lebar di 1750 mm, tinggi di 1750 mm, dan memiliki ground clearance di 220 mm. Jadi secara dimensi memang ya tentunya lebih kecil ya, walaupun memang nggak terlalu banyak juga. Tapi setidaknya kalau teman-teman misalkan punya garasi yang terbatas, mungkin mobil ini lebih masuk gitu ya dibandingkan Destinator yang teman-teman membutuhkan garasi yang lebih besar kalau di rumah. Jadi ini plus minus juga, nggak selalu menjadi keunggulan mobil yang besar juga gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga. Dan selain itu, kalau kita lihat di sini untuk Expander Ultimate, menariknya atau kelebihannya dia sudah ada kamera depan yang tidak dimiliki sama Destinator tipe termolah yang tipe GLS. Dan untuk lampu-lampunya juga cukup menarik karena dia lampu senjanya juga sudah LED, walaupun lampu sennya dia masih halogen. Lampu utamanya juga sudah LED model T-shape, bahkan disemuk juga. Dan untuk lampu fog lampnya bahkan dia sudah LED yang tidak dimiliki sama Destinator tipe GLS. Dan secara keseluruhan tampilan wajah depannya dia juga nggak terlalu ketinggalan ya, karena terlihat sporty dan kelihatan elegan juga dari face depannya. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesinnya ini tentunya kalau dibandingkan Destinator kalah ya, karena dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder Myfec tapi belum turbo yang memiliki tenaga di 105 PS dan torsi di 141 Nm pada 4000 rpm. Jadi secara tenaga, torsi, dan akselerasi tentunya lebih kecil dibandingkan Destinator yang tipe GLS sekalipun ya, karena belum turbo. Tapi sebenarnya keunggulannya adalah mobil ini lebih irit ya, karena secara tenaga lebih kecil biasanya bensinnya lebih irit daripada tenaga yang lebih besar. Dan kita lihat di sini pada kal mesinnya dia juga sudah mendapatkan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk velgnya memang lebih kecil, R17 two-tone polish. Jadi kalau yang Destinator dia R18, tapi tidak kalah stylish dan sporty juga ya, karena sudah two-tone dengan profil ban di 205/55. Rem depannya sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, VSI, dan hill start assist juga. Tapi untuk roda di belakangnya dia memang masih pakai pengereman yang masih tromol. Ada body kit juga di bawah sini, warna abu-abu glossy ya. Kemudian untuk spillnya juga menarik karena dilengkapi dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah auto folding juga. Dan keunggulannya dibandingkan Destinator GLS, dia sudah ada kamera di bawah spionnya karena sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang tidak dimiliki sama Destinator tipe GLS. Ada list warna chrome juga di bawah kaca-kacanya yang menimbulkan kesan elegan. Bahkan untuk handle pintu depannya dia juga sudah model tarik dan ada tombol smart entry karena kuncinya juga sudah keyless. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior sampingnya ini juga nggak kalah elegan dan sporty, walaupun memang secara desain dia kelihatan MPV yang elegan. Beda dengan Destinator yang kelihatan gagah karena tampilan SUV. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dia juga dilengkapi dengan shark fin antena model Street View ya. Jadi warna body, ada tambahan bodi yang agak menjorok dengan stop lamp di bagian tengahnya, kacanya juga sudah anti-bun, dilengkapi juga dengan wiper belakang. Di tengahnya dia juga ada emblem Mitsubishi ya, tentunya ada kamera belakang juga di bawahnya, apalagi kameranya sudah ada kamera 360. Lalu dilengkapi juga dengan dua parkir sensor di bawahnya selain ada kamera tadi. Dan untuk lampu-lampunya ini juga cukup menarik karena sudah lampu LED untuk lampu rem dan lampu malamnya serta lampu mundurnya, walaupun lampu sennya dia masih halogen. Ada emblem Ultimate di bagian kanan warna chrome dan di kirinya juga ada emblem Expander warna chrome juga. Dan untuk bumper bawahnya ini juga cukup kelihatan sporty dan modern, warna hitam doff secara dominan berpadu dengan warna abu-abu glossy, lengkap dengan dua lampu reflektor di kanan kirinya. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior belakangnya pun dia juga kelihatan simple, bahkan kelihatan sporty dan elegan juga. Untuk kuncinya juga sudah keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock di bagian depan.
dan di belakang ada logo Mitsubishi berwarna chrome juga ya. Jadi kuncinya sudah keyless juga sama. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kunci atau masuk tinggal tekan tombol di sini aja. Nah, saat kita kunci sudah auto folding yang tidak dimiliki sama Destinator GLS tentunya. Dan saat kita buka kuncinya atau unlock gitu ya, dia juga akan membuka spionnya juga gitu ya. Untuk door depan dari Expander Ultimate ini juga cukup menarik ya. Ada lapisan soft touch bahkan lebih banyak daripada yang ada di Destinator tipe GLS. Karena di atas armrestnya juga masih ada lapisan soft touch dengan jahitan-jahitan warna coklat. Ada list warna chrome juga, ada motif karbon di sini lengkap dengan tombol-tombol power window dan central lock. Lalu ada laci kecil juga, handle pintunya pun sudah dilapis warna chrome juga. Di bagian bawah juga ada speaker utamanya untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam, nuansa dashboardnya juga nggak terlalu ketinggalan jauh ya. Cukup modern, simple, tapi kelihatan mewah dan kelihatan elegan. Dengan lapisan soft touch juga dan list warna chrome serta berpadu warna-warna hitam glossy. Ada tweeter juga di bagian pojokan, di pilar A-nya. Di bagian kanan ini juga ada lapisan soft touch dengan CGC yang di finishing warna silver juga. Di bawahnya ada pengaturan untuk spion termasuk melipat dan untuk menghidupkan mesin juga sudah start engine. Kemudian di sini juga ada tombol VSC, lalu ada laci kecil juga dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja karena yang kita bongkar adalah yang tipe CVT atau Matic-nya. Dan untuk bahan joknya ini sama-sama masih bahan fabric ya, tapi secara bahan ini lebih halus dengan motif-motif di tengahnya dan jahitan-jahitan warna coklat. Dan menariknya juga ada airbag samping karena airbagnya sudah ada 6 sedangkan Destinator hanya 4. Lalu untuk pengaturan-pengaturannya memang sama, masih manual. Baik untuk pengaturan sandarannya manual, pengaturan ketinggian jok juga model putar ya, atau masih pompa manual juga. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya dia juga kelihatan modern ya, 3 spok bahkan sudah dilapis kulit. Di tengahnya ada airbag dan logo Mitsubishi. Serta di kanan dia ada tombol cruise control juga yang tidak dimiliki sama Destinator tipe GLS. Jadi di sini tentunya kalau teman-teman lagi mendapati jalanan yang kosong bisa diaktifkan, jadi nggak perlu injak gas lagi. Di kirinya dia ada tombol-tombol juga untuk pengaturan head unit audio dan juga MID-nya yang sudah full layar digital juga. Dan untuk setirnya dia juga bisa diatur naik turun ataupun maju mundur juga ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya standar ya, termasuk saklar fog lamp yang tidak dimiliki sama Destinator GLS. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Dan untuk hidupkan mesinnya sama-sama keyless, jadi cukup injak rem lalu tombol start engine ya di bagian kanan kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya juga lebih modern, lebih canggih dibandingkan Destinator GLS karena sudah full layar animasi digital. Jadi ini sama kayak yang ada di tipe Ultimate-nya ya kalau Destinator, bahkan sama dengan Pajero dan Expander Cross juga. Jadi tentunya lebih unggul dibandingkan Destinator GLS yang masih pakai analog atau model kayak jarum jam standar. Untuk head unit audionya Expander Ultimate sudah 10 in juga, bahkan lebih lengkap daripada yang ada di Destinator GLS karena sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, bisa koneksi ke telepon, kemudian ada web link juga, kemudian dia juga ada kamera 360 yang tidak dimiliki sama Destinator tipe GLS juga. Lalu di bawahnya ini kisi AC-nya juga ada list warna chrome lengkap dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Bahkan dia juga ada lapisan soft touch ya yang cukup lebar dari atas dan bawah ini sampai ke kiri, dan ada list warna chrome berpadu dengan warna karbon hitam glossy ya. Jadi kelihatan memang lebih mewah juga dengan jahitan warna coklat. Lalu ada laci terbuka di bagian bawahnya ini cukup panjang, ada laci lagi yang tertutup ini juga cukup besar, dan di atas juga dilengkapi dengan airbag. Bahkan airbagnya tadi ya sudah kita sebutkan ada 6 dan ada tweeter juga di pojokan kirinya. Untuk pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital ya. Jadi tidak ketinggalan juga baik untuk pemutaran suhu di kanan, untuk kipasnya di kiri, ada pengaturan untuk sirkulasi udaranya juga, arah semburannya juga bisa badan ke kaki juga. Jadi sudah cukup modern, gak ketinggalan dari Destinator GLS juga. Di bawah pengaturan AC juga ada power outlet, ada port USB juga ya, model Type C dan Type A.
kemudian juga ada laci penyimpanan, bahkan dia juga dilengkapi dengan wireless charger yang tidak dimiliki sama Destinator tipe GLS. Jadi memang lebih lengkap juga untuk colokan ataupun untuk ngecas handphone. Transmisinya sama-sama CVT. Kalau desain di expander seperti ini ya, dengan aksen-aksen warna chrome berpadu dengan warna hitam glossy, kelihatan lebih elegan juga di bagian tengahnya. Kemudian juga dia rem tangannya sudah elektrik sama, bahkan dilengkapi dengan auto hold sama juga. Di sini juga ada 2 cup holder, kemudian konsol boxnya juga sudah tinggi ya, bahkan dilapis kulit juga, jadi bisa menjadikan armrest kayak gini untuk sandaran tangan kalau kita berkendara jarak jauh. Dan kalau kita buka, boxnya juga cukup besar dan cukup dalam. Spion dalamnya dia masih standar, lampu cabinnya juga standar warna kuning, kemudian sun visornya menariknya ada 2 tentunya ya. Kirinya ada pegangan tangan retract, kemudian di depan ini ada blower AC-nya ya. Ada 4 blower lengkap dengan pengaturan di kanannya, lalu ada lampu cabin juga, ini sayangnya masih warna kuning juga. Dan untuk seat belt-nya dia sudah 3 titik semuanya. Membongkar fitur-fitur dan spek dari Mitsubishi New Expander Ultimate 2025 yang secara fitur memang boleh diakui lebih banyak kalau dibandingkan dari Destinator GLS ya. Di antara yang menonjol adalah dia sudah punya 6 airbag, kemudian juga punya kamera 360, audionya sudah lengkap juga fitur-fiturnya,
bahkan fog lamp-nya juga sudah ada, bahkan sudah LED juga. Artinya secara fitur memang Xpander Ultimate ini punya fitur lebih banyak dibandingkan Destinator tipe GLS. Tapi untuk teman-teman yang mungkin nyari kelegaan ya, dimensi yang lebih besar, lebih kelihatan prestis dan maco, tentunya Destinator juga pilihan yang tepat juga, walaupun itu tipe termurah yang GLS sekalipun. Jadi disesuaikan dengan budget teman-teman, dan paling penting adalah garasi teman-teman nih. Apakah kalau Destinator masuk di garasi atau lebih cocok pakai Xpander Ultimate ini? Jadi teman-teman nanti boleh langsung komentar di bawah kira-kira mana yang lebih worth it menurut teman-teman. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi New Xpander Ultimate ini, apalagi sudah akhir tahun ya, banyak promonya, banyak potongannya, tentunya teman-teman bisa langsung hubungin Kak Teti, nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri aja kira-kira kalau teman-teman pengen dapat promo akhir tahun, dapat seperti apa potongannya, atau mungkin dihitungin kredit dulu, atau bahkan teman-teman mau janjian test drive atau lihat unit, bisa langsung japri ke Kak Teti, langsung hubungi nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Diperas. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Diperas pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.